tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja Mbak. Makasih, doain ya. Selalu support dong. Ada support. Tiap hari terus mau kamu ya. Makasih ya. Apa dulu? Alasannya itu takut mati sih. Berubah menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Sekarang itu Paula Verhoeven ya seorang ibu dan seorang istri ya gitu. Keluarga itu nomor satu, kerjaan, bisnis dan semuanya itu mengikuti gitu. Kalau mungkin aku dulu mantan model kali ya, karena mantan model. Hidayah tuh katanya harus dijemput. Betul, gitu, ya kan? Setuju ya. Sebenarnya. Wah, Om nggak ikut-ikut itu. Jangan sampai terjadi. Yang baik aja. Om lihat perubahan dari Kak Baim gimana Om sekarang Om? Lah yang udah dewasa dia. Oh, mau belajar dia mah. Jangan suka dibanding-bandingin. Suka nggak dibanding-bandingin, ya nggak? Kamu suka banding-bandingin aku sama Gigi, kamu bisa banding-bandingin. Nah, lo serius ya? Ojo dibandingke. Saya langsung lipir ini. Ketika kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain gitu ya, seakan-akan kita tidak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, dan padahal orang tersebut adalah orang yang sebenarnya kita pilih gitu. Sehingga seakan-akan kita seperti menertawakan diri kita sendiri dan kurang mensyukuri dengan apa yang sebetulnya sudah menjadi pilihan kita. Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya. Kayaknya aku butuh pertolongan Gigi untuk lebih menginfluence suami aku. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Pesan pilu Ibunda Paula Verhoeven ingin putrinya bahagia. Kini Baim Wong malah gugat cerai Paula. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. YouTuber sekaligus artis menceraikan istrinya karena diduga berselingkuh dengan teman dekatnya. Ah kan, FYP gue isinya begini-begini nih. Sesama Kang Gibah dilarang mendahului. Gue tuh sama kayak kalian guys, bedanya gue gibahnya diomongin aja depan kamera, kalau kalian di kolom komentar. Oke, dari kemarin FYP TikTok gue sama explore IG gue itu isinya YouTuber sekaligus artis itu menceraikan istrinya karena diduga selingkuh sama teman dekatnya. Gue nggak tahu deh kalau FYP sama explore kalian sama apa enggak. Yang bikin gue bingung adalah netizen masih aja ya bilang nih cowok prank lah, acting lah, apalah. Terus netizen juga banyak banget yang bilang kalau si cowok ini, si suami ini ternyata suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Repot deh kalau ngonten kagak nyebut nama, gue sebut aja Baim sama Paula. Sebenarnya gue kagak mau ngontenin rumah tangga orang lagi, tapi gimana ini orangnya yang preskon langsung, jadi ya udahlah sikat aja. Menurut gue ya, inilah pentingnya menjaga rahasia rumah tangga ya guys ya, karena kalian tahu kan kalau artis atau public figure udah kesandung kasus perselingkuhan atau kasus apapun gitu, nah lu tahu kan netizen-netizen ngapain? Silaturahmi kawan. Pasti netizen-netizen tuh pada rame komentar, termasuk saya. Kan saya netizen. Menurut gue ya, emang cukup Baim dan Paula yang tahu permasalahan rumah tangga mereka dan apa yang sedang mereka hadapi dalam permasalahan rumah tangga mereka. Menurut gue, dalam perpisahan itu nggak ada yang dua-duanya tuh benar-benar benar dan tidak ada dua-duanya yang tidak salah. Istilahnya ya, pokoknya bisa dibilang dua-duanya itu pasti salah. Kedua belah pihak itu pasti akan membela dirinya masing-masing. Si cowok ngerasa benar, si cewek ngerasa benar. Dan cara setiap orang menanggapi permasalahan tersebut tuh beda-beda. Ada yang nangis, ada yang diem, ada yang bongkar aib satu sama lain. Pokoknya banyak deh. Nah, di kasus ini si Baim yang preskon, Paulanya diem. Sebenarnya gue tuh udah lama banget ya dengar desas-desus kalau Baim sama Paula itu mau divorce alias mau cerai gitu. Cuman viralnya tuh baru kemarin gitu, tanggal 8 Oktober ya. Gue juga ada lihat salah satu orang yang komentar bilang, perasaan tadi teleponan sama Baim happy-happy kok tiba-tiba nangis bla 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 kayak gitu. Gue sih cuma mau bilang ya, nangisnya orang itu kan beda-beda ya. Gue juga sering kok abis happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba semenit kemudian, beberapa menit kemudian gue langsung nangis gitu. Terus masa cewek doang sih yang bisa dan boleh nangis? Masa cowok nggak bisa nangis dan tidak boleh nangis gitu? Yang sangat gue sayangkan adalah di preskon tersebut si Baim itu bilang dia itu selama ini diam karena tidak mau ada jejak digital untuk anak-anaknya gitu, atau nggak mau sampai anak-anaknya tahu gitu. Nah tapi sekarang dia sendiri yang ngebuka preskon tersebut. Menurut gue pribadi nih ya, kalau memang benar perselingkuhan itu ada, kalau memang
memang si Paulanya itu selingkuh, ya udah ceraiin aja atau diam. Nggak usah diumbar ke publik gitu, nggak usah umbar aib istri atau mantan pasangan lo gitu loh. Kalau memang tidak mau ada jejak digital dan kalau memang mau anak-anak itu supaya tidak tahu. Nah, kali ini si Paulanya diem nih gitu, tapi teman-temannya dan sekeliling-sekelilingnya dia itu update story, terus komen-komen juga gitu menguatkan si Paula. Menurut gua sometimes emang ada kalanya sih kalau kita tuh harus diem untuk menghadapi masalah gitu. Mungkin saat ini si Paula itu memilih untuk diam gitu, tapi kita lihat aja nanti berita kelanjutannya gimana kalau emang ada lanjutannya gitu. Diam itu menurut gua sebenarnya nggak selalu emas ya, tapi diam itu bukan berarti kalah. Paula itu model internasional guys, internasional. Dan ketika dia menikah sama Baim, dia itu tetap hidup sederhana. Begitulah yang gue lihat di depan kamera. Bahkan dia tuh mau berubah menjadi yang lebih baik, makanya dia berhijab, terus dia belajar ngaji, apa segala macam. Dan gue pribadi pun punya keyakinan kalau di kenyataannya, di dunia nyatanya si Paula itu juga seperti itu. Karena kan gue cuma bisa berkomentar apa yang gue lihat di depan layar. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya dan ada masalahnya masing-masing dan harus dilewatin ya guys ya. Makanya gue itu selalu bilang kalau menikah itu tidak gampang. Menyatukan dua kepala menjadi satu, menyatukan dua culture keluarga menjadi satu, itu tuh hal yang sulit banget gitu. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Taruhannya bagi saya. Adiknya kita berdagang di sini. Ada yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak memberikan hidup, lebih orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga tanpa saya kasih tahu kalian juga berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya malah. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Baim Wong resmi mendaftarkan permohonan talak cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahan mereka diambang perceraian setelah 6 tahun menikah. Keputusan Baim ini disambut respon beragam dari warganet. Tak sedikit yang menyayangkan kalau mereka akan bercerai. Sementara yang lain memilih untuk berpihak pada Paula Verhoeven. Ada yang menilai bahwa Paula lebih baik melanjutkan kehidupannya tanpa Baim Wong. Sementara di sisi lain ada juga yang penasaran dengan respon dari kedua keluarga, terutama dari pihak Paula Verhoeven. Jika ditilik dari media sosial milik ibunda Paula Verhoeven, belum ada satupun unggahan terbaru. Namun Lina Verhoeven, sang bunda, sempat menyinggung soal kebahagiaan dari Paula. "Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia," tulis mertua Baim Wong beberapa waktu lalu, dilansir oleh suara.com. Selain menyinggung soal kebahagiaan, Lina menulis pesan yang menarik untuk putrinya. Dia mendukung apapun yang terjadi pada Paula. Lina berpesan agar putrinya bisa berjuang sekuat tenaga jika memang jalan yang dipilih adalah hal yang benar. "Teruntuk putriku, berjuanglah sekuat dan semampumu selagi jalanmu benar. Apapun itu lakukanlah," sambung Lina. Terakhir, mertua Baim Wong itu membahas mengenai doa yang akan selalu dipanjatkannya. "Biarlah doa ibumu yang bertaruh di atas langit," tulis Lina Verhoeven.